Selamat malam adik-adik. Shalom. Kakak Pingasa kurang dengar. Satu kali lagi. Shalom. Shalom. Nah, adik-adik, saat ini berjumpa lagi dengan kakak pengasuh Well. Dan di saat ini kita akan bersama-sama ada di dalam ibadah sekolah minggu online khusus untuk jemaat GPM Leksula. Nah, adik-adik, mengawali ibadah kita di saat ini, kita akan memuji Tuhan dengan 2 buah lagu berturut-turut. Yang pertama, kira-kira Katung mau menyanyi lagu apa ya? Nah, yang pertama, Katung akan puji Tuhan dengan lagu Lonceng Gereja Tinggi Bunyinya. Dan lagu yang kedua adalah King Kong Badannya Besar. Nah, adik-adik, tadi kita sudah boleh memuji Tuhan dan sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, lalu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, sahabat kami, anak-anak-Mu, saat ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus boleh memperkenankan kami sebagai anak-anak-Mu ada di dalam rumah-rumah kami masing-masing untuk ada di dalam ibadah sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Bapa di surga, biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami tabiskan itu di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Bapa, untuk melengkapi ibadah kami juga, kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mau mencurahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami membaca firman-Mu dengan baik, kami bisa mengertinya dengan baik, dan biarlah kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita di saat ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat. Di bawah perikop, ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita di malam hari ini. Ya adik-adik, sekarang kita akan ada untuk mendengarkan sebuah cerita atau kisah yang akan dibawakan oleh kakak pengasuh sendiri.
Adik-adik pasti sudah siap kan? Ingin untuk mendengarkan cerita Alkitab? Berarti adik-adik harus duduk tenang, sikap yang baik sebagai anak Tuhan agar bisa mendengarkan kisah cerita ini dengan baik. Nah, adik-adikku, kisah cerita yang akan kakak pengasuh bawakan untuk adik-adik berjudul Jerapah Minta Lehernya Pendek. Kakak pengasuh mau tanya untuk adik-adik yang ada di rumah. Siapa di antara adik-adik yang sudah pernah melihat binatang jerapah? Acungkan tangan. Acungkan tangan, siapa yang sudah pernah lihat? Ya, pasti ada di antara adik-adik yang sudah pernah melihat binatang jerapah. Jerapah itu yang adik-adik lihat pasti dia memiliki apa yang panjang? Apa yang panjang? Ya, lehernya yang panjang. Nah, adik-adik, beginilah kisah cerita jerapah minta lehernya pendek. Di sebuah perkampungan, ada seekor jerapah dan juga unta yang memiliki leher panjang. Suatu ketika, si jerapah ini dia merasa terancam. Dia merasa terancam dengan adanya binatang buas. Adik-adik tahu binatang buas itu seperti apa? Binatang buas itu berarti binatang yang jahat. Binatang yang bisa memangsa daging, memangsa siapa saja yang lewat di situ. Seperti singa, harimau, macan tutul, dan sebagainya. Nah, adik-adik, saat itu jerapah sangat ketakutan. Karena mengapa dia ketakutan? Karena kalau sampai binatang buas itu mereka melihat jerapah, otomatis mereka akan menerkam dia. Dan apa? Karena jerapah itu dia memiliki leher yang panjang, sehingga sulit bagi dia untuk bersembunyi. Meskipun dia pergi bersembunyi di rumput-rumput atau di balik pohon yang memiliki daun rimbun, tetap saja dia masih terlihat oleh mereka. Itu yang membuat si jerapah takut. Kemudian, dari ketakutannya itu, dia pun mulai bersungut-sungut. Dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan tidak adil untuk saya. Tuhan kasih saya dengan leher yang sangat panjang, sedangkan teman-temanku tidak. Teman-temanku memiliki leher yang pendek. Kemudian suatu hari, karena Tuhan mendengarkan perkataannya itu, maka Tuhan pun datang menghampiri si jerapah. Tuhan bilang untuk jerapah begini, engkau kenapa tidak bersyukur dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu? Jerapah menjawab Tuhan, Tuhan, engkau tidak adil bagi aku. Masakan engkau memberikan aku leher yang panjang, sedangkan teman-temanku memiliki leher yang pendek? Tuhan pun berkata kepada dia, bukankah dengan leher yang panjang, engkau bisa mengambil pucuk daun yang tertinggi? Jerapah pun menjawab, iya Tuhan, tapi aku tidak suka leher panjang. Aku lebih suka dengan leher yang pendek. Kemudian Tuhan pun membalas pertanyaannya. Membalas pernyataannya. Baiklah, bila itu adalah permintaanmu. Kemudian, jerapah pun memiliki leher yang pendek sesuai dengan permintaannya kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika lehernya sudah pendek, suatu saat datanglah hujan yang sangat besar menghantui akan perkampungan itu. Dari hujan itu pun lalu membuat banjir. Air jatuh terus menerus. Banjir dan air menjadi penuh bahkan
bisa melewati kepala kita sebagai manusia. Adik-adik tahu? Semua binatang yang ada dalam kampung itu semua mati karena terbawa oleh arus air itu, adik-adik. Hanya satu binatang yang hidup. Adik-adik tahu binatang apa? Jerapah. Binatang apa? Jerapah? Bukan. Apa? Unta. Unta. Karena di awal cerita tadi, unta memiliki leher yang panjang juga seperti jerapah, meskipun memang jerapah lebih panjang. Iya kan adik-adik? Nah, hanya unta saja yang selamat. Padahal unta itu dia binatang yang tenang-tenang. Bahkan waktu banjir datang, dia tidak takut terbawa air. Bahkan air sudah sampai di lehernya. Dia tidak takut. Dan dia pun selamat. Tetapi apa yang terjadi kepada jerapah, adik-adik? Jerapah menyesal, adik-adik. Jerapah menyesal dia telah minta dari Tuhan untuk memendekkan lehernya. Dia bilang begini, andai saja leherku masih panjang seperti dulu, pasti aku akan selamat seperti unta. Tapi apa boleh buat, lehernya sudah pendek dan akhirnya air menutupi kepalanya dan dia pun mati tenggelam di dasar air. Nah adik-adikku, dari kisah cerita ini mau mengajak adik-adik semua, bahkan juga dengan kakak pengasuh, untuk mensyukuri apa yang kita punya. Misalnya, kalau adik-adik masih punya baju satu atau tas satu yang bisa digunakan untuk pergi ke sekolah misalnya, maka adik-adik harus bersyukur bisa menggunakannya daripada orang lain yang tidak memiliki tas. Dan jangan sampai ketika adik-adik memiliki tas satu, lalu pergi ke pasar dengan orang tua dan lihat yang lebih bagus, minta mama, tuntut mama untuk mesti beli tas itu lagi, atau minta atau tuntut mama untuk beli baju itu lagi, maka adik-adik tidak bersyukur dengan apa yang sedang adik-adik miliki. Padahal tas atau baju yang ada di rumah masih lebih bagus untuk dipakai. Nah, oleh sebab itu, adik-adik harus bersyukur, pakai dulu apa yang adik-adik miliki, dan jangan menuntut untuk hal baru yang lebih baik lagi, untuk adik-adik lihat dari dia punya motif, mungkin motif tas yang lebih baik. Tapi ingat, kita harus memikirkan orang tua kita juga. Ya adik-adik, untuk sekian kisah cerita dari si jerapah yang meminta lehernya pendek dari kakak pengasuh. Dan selanjutnya setelah ini kita akan mengajarkan lagu baru. Kakak pengasuh akan mengajarkan lagu baru yang bagus untuk adik-adik bisa mengikuti dan mencontohinya. Oke adik-adik, di saat ini kakak pengasuh akan mengajarkan sebuah lagu yang baru untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Lagu ini berjudul Jesus in Me. Oleh sebab itu, kakak pengasuh mengundang adik-adik di rumah semua bangkit berdiri, lalu kita bernyanyi dengan menggunakan gerakan musik. Jesus
Ya adik-adik, kita baru saja belajar sebuah lagu baru yang baik untuk adik-adik ingat. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Oleh sebab itu, adik-adik semua, kakak pengasuh minta lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sahabat kami, anak-anakmu, terima kasih karena Engkau boleh menyertai dan memberkati kami hingga kami boleh ada hingga saat dan detik ini. Terima kasih Bapa, karena Bapa boleh memberkati kami sebagai anak-anak-Mu dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, sehingga kami boleh ada di saat ini mengikuti ibadah sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dengan baik. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan, serta cerita kisah dari seekor jerapah ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dengan apa yang boleh Tuhan berikan. Kesehatan kami sebagai anak-anak-Mu, pendidikan kami sebagai anak-anak-Mu, kami taruh di dalam tangan kasih-Mu Bapa, kiranya Engkau mau memberkati. Semua kami, anak-anak terkasih kami, semua orang yang mengasihi maupun membenci kami, orang-orang tua kami, Bapa memberkati mereka dengan kesehatan dan umur yang panjang. Lalu ini Tuhan, doa yang boleh kami naikkan kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami sebagai anak-anak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon janji penyertaan daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai anak-anak terkasih kami dari jenjang Indria sampai kepada jenjang remaja 3 di dalam jemaat GPM Leksula ini, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita boleh selesai. Nanti kita akan bertemu lagi di hari-hari yang akan datang. Semoga adik-adik tetap sehat. Doa yang terbaik untuk adik-adik tetap berkembang, tetap tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Jaga kesehatan adik-adik semua di rumah, tetap di rumah. Kalau keluar rumah bermain, jangan lupa jaga jarak dan menggunakan masker. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Seruan anak SMTPI. Aku anak Tuhan, rajin sekolah minggu dan siap berkarya. Muan Modan. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberi